Halo dan selamat berjumpa kembali di channel ini teman-teman sekalian, terima kasih karena telah mampir. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang apa yang menurut saya bagus di Xiaomi 13T ini. Ya, ini memang HP yang sudah cukup lama ya, tetapi belakangan muncul-muncul kembali karena memang fitur yang ditawarkan cukup bagus juga gitu ya. Dari sisi desain juga ya oke gitu ya, desainnya bagus. Cuma ini memang fingerprint magnet banget ya. Dan ini saya juga gunakan beli di toko online begitu untuk cover lensanya. Ini bisa gampang, tinggal lepas pasang saja ya. Nah ini dapatnya yang warna ini karena memang sudah susah dicari HP ini. Bahkan lucunya di marketplace lokal ya, malah harga secondnya kadang lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan harga barunya. Ya karena itu saya juga gunakan ini ya, karena memang ini cepat sekali kotor gitu dan licin. Saya gunakan ini, saya beli di toko online juga gitu ya. Di sini bagusnya dia langsung kotak seperti ini, full kotak gitu, jadi dia tidak ada bulatan-bulatan yang malah mengganggu kameranya gitu. Ini yang saya suka, dan juga ada magnetnya. Menurut saya ini dan magnetnya, dan bisa ada klipnya ya, untuk gampang kalau kita taruh gitu ya, ataupun kita sangkutkan di jari gitu, dia lebih gampang. Dan kalau sedang nyetir perlu GPS, ini juga bisa ditempelkan gitu, jadi gampang ya kalau mau berkendara. Nah ini sendiri dia plug and play ya, plug and play seperti ini, bagus. Ini juga ada, ini seperti ini, jadi dia terlindungi, kalau kita taruh dia tidak langsung kena di kameranya. Oke, langsung saja ya, saya ingin berbagi tentang apa yang saya suka dari Xiaomi 13T ini. Yang pertama saya suka adalah fingerprintnya ini ya. Fingerprintnya ini menurut saya bagus gitu ya, responsif. Coba langsung terbuka. Dan hal unik yang ada di sini, dan mungkin juga ada di OS-nya Xiaomi juga ya yang lainnya, ada dual, seperti ini ya, dual user gitu ya. Kita berbeda sidik jari aja dia bisa masuk ke ruang yang berbeda gitu ya. Nah di sini saya pencet ini misalnya, dia masuk ke sini kan. Di sini sudah adalah yang biasa saya gunakan sehari-hari. Nah misalnya kita ingin privasi lebih gitu ya, kita ingin masuk ke ruang yang berbeda, cukup matikan saja. Dan berikutnya, tadi saya gunakan jempol, sekarang saya gunakan jari telunjuk ya. Ini dia bisa masuk ke ruang yang berbeda. Ini dia masuk ke ruang yang berbeda. Beda kan? Coba saya pindahkan lagi ya. Ini kalau jempol dia ke sini, begitu. Ini apps-nya berbeda ya. Kalau saya on off kan lagi dan saya masukkan kembali pakai jari telunjuk, dia masuk ke ruang yang berbeda, aplikasi yang berbeda ya. Dan juga galerinya ini dia tidak tergabung dengan galeri yang di user satunya gitu. Jadi ini memang nyaman ya kalau kita ingin beda ruang begitu, ingin kita gunakan. Hal yang saya sukai kedua adalah kalau Xiaomi kan dia diaktifkan bisa double tap begini ya. Nah ini kita misalnya login, tapi dia tidak bisa untuk double tap. Saya terangkan dulu ya, tapi dia tidak bisa untuk double tap off layar, kita harus pencet ini gitu ya. Kecuali kalau kita sudah kunci layarnya, kemudian kita double tap, dia bisa nyala, dan kita double tap di sini dia mati gitu ya. Tapi kalau kita sudah di sini kita double tap, dia tidak bisa, tidak mau. Tapi bisa kita setting, dan settingnya setelah kita setting kita bisa gunakan tombol yang mana saja nih untuk turn off layar. Misalnya ini ya, dia bisa turn off layar, jadi kita tidak harus bergantung dengan tombol fisik ini lagi gitu ya, gitu. Nah ini saya coba kunci sekali lagi, mati kan ya, mati ya. Saya buka lagi. Oke, itu adalah hal yang saya sukai kedua. Dan hal yang saya sukai berikutnya adalah ini, dia punya menu
launcher seperti ini, sehingga memudahkan kalau mungkin ini udah fitur umum ya, tetapi saya cukup terbantu dengan ini gitu. Cukup nyaman menurut saya. Kita letakkan aplikasi yang kita sukai. Dan ada satu lagi yang menurut saya juga cukup menarik ya, kalau kita mau buat video begini, terus kita pilih yang video. Nah, kalau kita mau rekam ya kawan-kawan ya, di sini tuh ada ini, ada teleprompter gitu ya. Fungsinya ini bagus, jadi kita bisa di sini nanti kita bisa tuliskan skrip kalau kita mau buat video gitu. Jadi kita bisa baca. Misalnya di sini kan sudah ada tulisannya. Kalau teman-teman mau ubah ya bisa diubah juga ya. Ini pilihan untuk ubahnya di sini. Nah, ini kita tinggal ketikkan apa. Nah, ketika sudah masuk sini, teman-teman tinggal ketikkan saja apa yang perlu dicatatkan gitu ya. Nah, jadi ini kalau di play nanti dia bergerak teman-teman. Gitu. Oke, kalau ini di play nanti dia akan bergerak ya teman-teman, seperti ini. Teleprompter, gunakan teleprompter untuk membaca skrip saat merekam video. Cara kerja teleprompter dan lain sebagainya ya. Jadi kita tinggal baca sambil kita merekam, dan ini menurut saya hal yang praktis banget gitu ya di Xiaomi 13T ini. Itu ya, itu kan fitur-fitur dari apps-nya ya. Nanti kalau masalah hardware nanti di kesempatan lain saya akan bahas, tapi menurut saya itu adalah fitur-fitur yang cukup membantu saya ya untuk bisa lebih produktif gitu, lebih bagus, lebih nyaman juga menggunakan smartphone ini yang mungkin harganya sekitar 6,5 juta, tetapi menurut saya juga bagus ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman berbeda, atau bahkan ada bisa memberikan tentang fitur-fitur lain yang juga tersembunyi sebenarnya di Xiaomi 13T ini. Mungkin bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih karena telah mampir. Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya.